Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Masuk ke dalam percobaan yang pertama. Langkah pertamanya adalah isi plastik dengan air lalu diikat menggunakan karet. Selanjutnya, gosok menggaris plastik pada rambut kering hingga terasa ada magnet. Selanjutnya, plastik yang berisi air dilembabkan menggunakan tusuk gigi. Lalu secara cepat dekatkan penggaris yang digosokkan dan amati hasilnya. Lalu lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya untuk senyawa alkohol. Masuk pada percobaan kedua. Langkah pertama adalah potong buah bit seukuran balok, lalu rendam ke dalam gelas yang berisi air. Lalu masukkan air ke dalam gelas pertama dan alkohol dalam gelas kedua, masing-masing berukuran setengah gelas. Lalu ambil potongan bit dari rendaman air dan keringkan menggunakan tisu. Kemudian masukkan 3 balok bit ke dalam gelas pertama dan 3 balok bit ke dalam gelas kedua. Lalu catat perubahan intensitas warna setiap 5 menit selama 30 menit, lalu pada menit ke-60 bandingkan keduanya. Kita langsung saja masuk ke hasil percobaannya ya. Nah, pada percobaan pertama didapatkan hasil bahwa senyawa air dan juga alkohol ketika didekatkan dengan penggaris yang memiliki medan magnet, maka kedua larutan tersebut akan membelok. Lalu pada percobaan kedua, di mana gelas pertama yang berisikan air pada menit ke-5 hingga menit ke-20 belum menunjukkan intensitas kepekaan warna dari buah bit sendiri. Baru pada menit ke-25 hingga ke menit ke-60 itu menunjukkan perubahan intensitas warna. Berbeda halnya dengan alkohol, yang sejak menit ke-5, alkohol ini sudah menunjukkan perubahan intensitas warna. Nah, lalu pada menit ke-10 hingga ke-15, kepekatan tersebut bertambah. Lalu pada menit ke-20 hingga ke-60, kepekatan tersebut menambah lagi. Lalu kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Nah, ketika kucuran air itu didekatkan dengan penggaris yang memiliki medan magnet, nah, maka aliran yang semulanya itu lurus akan menjadi membelok mendekati arah medan listrik. Ya, ini terdapat pada penggaris itu sendiri ya. Nah, air ini memiliki rumus kimia yakni H2O, di mana tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Nah, atom O atau oksigen ini memiliki elektron valensi sebesar 6. Nah, sedangkan atom H ini hanya memiliki 1 elektron valensi. Ketika senyawa air ini terbentuk, maka akan membentuk 2 ikatan kovalen tunggal dan juga membentuk pasangan elektron bebas. Nah, sehingga air dapat digolongkan sebagai molekul asimetris yang bersifat polar. Mengapa molekul asimetris dapat dikatakan bersifat polar? Karena ketika molekul asimetris itu akan membuat distribusi elektron menjadi tidak merata, sehingga dapat dikatakan bersifat polar. Nah, sama halnya dengan alkohol. Alkohol ketika didekatkan dengan penggaris, itu maka aliran yang sebelumnya itu lurus, maka akan membelok menuju arah medan magnet, yaitu penggaris. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, rumus kimia alkohol yakni C2H5OH, di mana OH ini merupakan sebuah ikatan hidrogen yang bersifat sangat polar. Oleh karena itu, alkohol dapat kita katakan sebagai suatu senyawa yang bersifat polar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di mana mengapa sih penggaris itu bisa bermuatan. Nah, pada dasarnya semua benda itu tersusun atas berbagai macam muatan. Nah, tetapi muatan tersebut memiliki jumlah yang sama antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, setiap benda itu memiliki inti atom yang terdiri atas proton dan juga neutron yang dikelilingi oleh elektron. Elektron sendiri itu dapat berpindah dari suatu atom ke atom yang lain dengan mudah. Nah, ketika elektron itu berpindah, maka akan terjadi perubahan elektron yang mengakibatkan suatu atom itu bisa dikatakan menjadi bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, atom dikatakan bermuatan positif itu ketika jumlah elektron yang dimiliki
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton. Nah, begitu juga sebaliknya, atom dikatakan bermuatan negatif ketika elektron yang dimiliki lebih banyak daripada jumlah proton. Pada percobaan kali ini menggunakan penggaris yang digosokkan kepada rambut kering. Nah, hal ini membuat penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan. Hal ini disebabkan karena elektron pada rambut-rambut kering ini berpindah menuju ke penggaris, sehingga menyebabkan penggaris ini memiliki muatan listrik atau kelebihan muatan elektron. Kita masuk ke pembahasan percobaan kedua, mana berdasarkan hasil percobaan yang telah didapatkan, terdapat bahwa perubahan dan perbedaan intensitas warna pada larutan air dan alkohol itu berbeda. Nah, buah bit ini sendiri memiliki kandungan beta-cyanin dan juga beta-santin. Beta-cyanin sendiri ini mengandung pigmen berwarna merah, sedangkan beta-santin ini mengandung pigmen berwarna kuning. Nah, hal ini menyebabkan buah bit ini memiliki warna merah gelap keunguan. Kandungan beta-cyanin ini termasuk ke dalam kelompok flavonoid yang diketahui bahwa flavonoid ini termasuk ke dalam senyawa polar. Nah, mengapa bisa disebut senyawa polar? Karena uh, flavonoid ini memiliki sejumlah gugus hidroksil yang tidak tersubstitusi. Oleh karena itu, buah bit dapat terlarut ke dalam air maupun alkohol yang memiliki sifat keduanya polar. Dalam percobaan kedua, eh, didapatkan bahwa intensitas warna buah bit yang dilarutkan dengan alkohol itu memiliki intensitas warna yang lebih pekat ketimbang dengan larutan yang dilarutkan dengan air. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kerusakan pada membran sel buah bit yang mengakibatkan pigmen beta-cyanin ini terlarut ke dalam alkohol. Alkohol sendiri itu dapat mendistribusikan struktur membran sel lalu memecah dan menyebabkan munculnya warna merah. Nah, berdasarkan kedua percobaan di atas dapat kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah dari percobaan pertama, air dan alkohol merupakan senyawa kovalen polar. Nah, hal ini ditunjukkan ketika kedua senyawa ini didekatkan dengan penggaris yang memiliki medan magnet, maka penggaris aliran yang sebelumnya itu lurus akan membelok menuju arah medan magnet. Penggaris bisa dikatakan memiliki medan magnet itu ketika terdapat perpindahan elektron. Nah, jika dalam percobaan ini perpindahan elektron dari rambut menuju ke penggaris yang menyebabkan penggaris ini memiliki muatan elektron. Lalu pada percobaan kedua, di mana buah bit ini mengandung pigmen beta-cyanin, kepekatan intensitas warna ini dapat dipengaruhi oleh larutan. Hal ini ditunjukkan bahwa larutan alkohol memiliki intensitas warna yang lebih pekat ketimbang air. Nah, alkohol sendiri ini dapat merusak membran sel dan protein yang dapat mengakibatkan semakin banyaknya pigmen warna yang dapat terlarut dalam suatu larutan.